Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan pedagogik untuk persiapan pretest ya, dan untuk persiapan UP juga ya, dan persiapan P3K. Baiklah, selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, pertemuan kali ini di part yang 10 ya, kita akan membahas 10 soal lagi. Saya tidak menyangka kita sampai part 10. Tapi jika banyak yang nonton, saya akan terus upload karena saya punya soal pedagogik lumayan banyak ya, ada ratusan. Jadi Bapak Ibu silakan yang ingin nonton dan ingin share silakan ya, semoga dapat membantu Bapak Ibu semua. Baiklah, langsung saja kita akan bacakan soalnya dan saya akan membahas secara singkat saja ya Bapak Ibu ya, atau triknya atau kata kuncinya supaya mudah untuk menjawabnya, supaya videonya tidak terlalu lama ya. Baiklah. Untuk nomor 1 atau soal yang pertama, langkah-langkah PTK dapat dilakukan sebagai berikut. A. Perencanaan, observasi, pelaksanaan, refleksi. B. Refleksi, perencanaan, observasi, pelaksanaan. C. Observasi, perencanaan, pelaksanaan, refleksi. D. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Oke, untuk langkah-langkah PTK itu yang pertama yang kita lakukan adalah perencanaan dulu, kemudian kita laksanakan, kemudian kita observasi, baru kita refleksi. Jawabannya nomor 1 adalah yang D ya. Lanjut nomor 2, apakah yang dimaksud dengan KTI yang apik? A. PTK harus mampu menunjukkan bahwa kegiatan PTK memang benar-benar telah dilakukan oleh guru yang bersangkutan. B. PTK yang dilakukan benar-benar mempunyai manfaat. C. PTK harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. D. KTI guru hendaknya berkaitan dengan mata pelajarannya dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar di kelasnya. E. Asli perlu ilmiah konsisten. Dengan KTI yang apik itu yang bagus ya, berarti jawabannya yang asli perlu ilmiah dan konsisten. Lanjut, PTK bersifat kontekstual untuk perbaikan PBM kelas, artinya A. Nilai percakapan belum meningkat. B. Terkait dengan permasalahan pada konteks sesungguhnya pada waktu pelaksanaan PBM dalam kelas. C. Terkait dengan perenungan di luar konteks sehingga pada waktu pelaksanaan PBM di dalam kelas. D. Terkait dengan permasalahan pada konteks sesungguhnya pada waktu di luar jam pelajaran. Di sini yang benar adalah yang B ya Bapak Ibu ya, terkait dengan permasalahan pada konteks sesungguhnya pada waktu pelaksanaan pembelajaran dalam kelas. Prosedur penilaian, pemerolehan belajar, proses kemajuan belajar dan kinerja siswa dengan berbagai alat dikenal sebagai A. Authentic material, B. Authentic learning, C. Authentic assessment, D. Authentic data. Di sini penilaian pemerolehan, kata kuncinya ya, penilaian pemerolehan belajar dan kemajuan belajar. Di sini yang benar itu adalah jawabannya yang C. Assessment ya. Ini kemajuan belajar. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk peserta didik sebagai peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar peserta didik. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada.
D. Merencanakan tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. E. Menggunakan rancangan pembelajaran berdasarkan bahan ajar peserta didik. Yang benar itu menggunakan rancangan pembelajaran telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi. Oh ya, yang B ya Bapak Ibu ya. 95 itu jawabannya yang B. Lanjut dulu, nomor 96. Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan disebut: A. Standar proses, B. Standar kompetensi lulusan, C. Standar sarana dan prasarana, D. Standar pengelolaan, E. Standar penilaian. Ini yang pengelolaan ya, pengelolaan. Yang D, 96 yang D. Karena sini ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, jadi ada pengawasan ya. Berarti ini masuk ke standar pengelolaan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah, D. Penilaian hasil belajar oleh masyarakat. Oke, ini jawabannya A, B, C. Ini benar Bapak ya. Masyarakat ini tidak, berarti jawabannya yang E. Delapan, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kalimat tersebut adalah: A. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional, B. Fungsi pendidikan nasional, C. Tujuan pendidikan nasional, D. Sasaran pendidikan nasional, E. Arah kebijakan pembangunan nasional. Ini termasuk dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Nomor 8 yang A. Kita lanjut. Sedangkan Standar Nasional Pendidikan RI dituangkan dalam: A. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, B. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007, C. Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007, D. Permendiknas RI Nomor 32 Tahun 2005, E. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia ya. Ini Bapak Ibu ingat saja, itu jawabannya yang A, nomor 19 tahun 2005 ini ya. Kata kuncinya di sini peraturan pemerintah. Jawabannya yang A. Lanjut. Nomor terakhir, memahami peserta didik secara mendalam. Itu termasuk kompetensi apa gitu ya. A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Di sini kalau mau peserta didik ya, itu termasuk dalam kompetensi pedagogik ya. Kalau kompetensi kepribadian itu mengenai kepribadian kita ya. Kalau profesional itu pendalaman materi kita, misalnya matematika, berarti matematikanya harus dikuatkan gitu ya. Kalau kompetensi sosial itu sesama rekan serta lingkungan. Kalau kompetensi manajerial itu memanage diri kita dalam mencari solusi ketika dihadapkan terhadap suatu masalah. Oke, jadi jawabannya yang benar yang nomor terakhir adalah yang A. Oke, sudah cukup, ada 10 soal ya pada part ini Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Jika Bapak Ibu belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Ya, sesuai janji, jika banyak yang
nonton ya. Jika ini banyak yang responnya bagus, maka saya akan terus upload videonya terus ya, karena saya punya banyak soal pedagogik. Nggak mungkin saya upload semua sekaligus, kita bertahap saja ya Bapak Ibu ya. Kalau sekaligus nanti videonya terlalu lama. Baiklah, saya tutup dulu Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.